Ruang publik online tengah jadi arena pertarungan wacana. Hal itu terlihat dari adanya dua petisi terkait Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso. Sampai sejauh mana gerakan sosial di lini masa tersebut bisa mempengaruhi kebijakan publik? Dua petisi terkait Budi Waseso tersebut dapat ditemukan di change.org. Petisi pertama bertema Copot Kabar Eskrim Budi Waseso. Petisi itu diinisiasi oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar dan Rai Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia pada 15 Juli 2015. Sementara petisi kedua adalah dukung Kabar Eskrim Budi Waseso menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Petisi yang dibuat pada 22 Juli itu diinisiasi oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Espane dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliana. Menariknya, petisi yang bersuara mendukung Budi Waseso ikut di-share oleh akun Facebook Divisi Humas Mabes Polri. Tanpa sungkan, akun itu juga meminta netizen ikut menandatangani petisi. Kemunculan dua petisi itu terkait langkah Polri memproses hukum sejumlah orang, seperti dua komisioner Komisi Yudisial Taufikur Rahman Syahuri dan Suparman Marzuki. Telah ada pengaduan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi. Kehadiran dua petisi itu juga petisi lainnya makin menunjukkan bahwa media online merupakan ruang publik baru. Ia berfungsi sama dengan ruang nyata tempat masyarakat bisa berpendapat, saling beradu argumentasi, lalu bisa pula menjadi wadah mengorganisasi massa. Lalu seberapa besar dampak petisi itu? Sebab keberhasilan petisi online tidak sekadar ditentukan oleh beberapa banyak penandatangannya. Tetapi bagaimana aktivitas online tersebut bisa masuk ke ruang publik offline? Tanpa itu, petisi hanya akan menjadi klik yang banyak tanpa dampak nyata, alias gerakan itu hanya kencang di media sosial, tapi nihil di gerakan nyata. Internet jadi medan pertempuran baru dalam menyatakan pendapat terhadap polemik yang menimpa Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Budi Waseso. Sebagian pihak meminta Budi Waseso dicopot, sebagian lainnya meminta ia dipertahankan. Lalu sampai sejauh mana gerakan sosial di lini masa itu bisa mempengaruhi kebijakan publik. Untuk membahas hal itu di studio sudah hadir pengamat media sosial Nukman Lutfi dan inisiator petisi Copot Buas Rai Rangkuti. Kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui telepon interaktif di 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Saya langsung ke Mas Nukman Lutfi dulu. Mas, ini kalau kita bicara apa yang terjadi saat ini. Apa yang pertama kali langsung terbayangkan oleh Mas Nukman sebetulnya dengan adanya dua petisi yang saling berseteru lah, kita anggap seperti itu ya. Ya, ini menariknya mungkin ini fenomena pertama perseteruan petisi gitu ya. Biasanya publik itu cuma punya satu versi karena yang diserang biasanya nggak ngelawan, dia diam aja gitu ya. Nah, ini muncul dua versi yang satunya mendukung Buas itu, dan buat publik ini justru menarik karena publik akhirnya melihat dua versi yang bisa jadi nanti mengacu dengan alasan masing-masing gitu ya. Selama ini kan kita itu publik terutama di sosial media itu kan mendapat informasi terlalu banyak dari berbagai sumber, versinya macam-macam. Memang arus utama sekarang itu nggak suka sama Buas lah. Arus utamanya ya di media sosial arus utamanya begitu. Tapi ternyata ada arus kecil yang suka Buas gitu ya. Ada yang bela, dan itu menariknya sekarang dimunculkan juga di Change juga gitu. Jadi akhirnya pertempurannya bukan hanya percakapan di media sosial, tapi juga di pembentukan opini di Change. Nah, ini kalau saya melihatnya gini, Mas Nukman, apakah dengan adanya dua petisi yang saling berseberangan ini juga bisa dijadikan satu indikator opini atau pendapat publik tentang satu hal lah seperti itu. Dalam kasus ini soal Budi Waseso artinya kalau memang lebih banyak yang menginginkan Budi Waseso dicopot, artinya pandangan publik saat ini memang seperti itu. Kalau lihat dari sejarahnya petisi ini, kalau lihat dari sejarahnya petisi itu biasanya nggak ada yang lawan. Tidak ada yang melawan. Nggak ada. Ya petisi ya cuma itu aja. Ya. Gitu. Nah, ini pelawan. Nah, pertanyaan adalah ini melawan beneran suara publik atau melawan ini rekayasa gitu ya. Ini kita harus lihat. Kalau itu
beneran suara publik baru menarik. Tapi kalau ternyata itu rekayasa, ya agak memalukan. Makanya kalau saya lihat bahkan divisi Humas pun kan sempat lewat Twitter, lewat Facebook juga mempromosikan petisi yang mendukung Buas kan. Tapi akhirnya diturunkan lagi sama mereka. Hanya beberapa menit lah setelah di Twitter digebukin sama netizen, dia langsung dihapus itu tweetnya. Facebooknya juga hanya langsung dihapus gitu. Artinya apa? Dia paham betul bahwa publik sangat tidak suka dengan Buas, arus utamanya ya. Nah, gitu. Sehingga begitu divisi Humas ikut-ikutan arus itu melawan suara publik, itu perlawanan di publik makin kuat. Kenapa seperti itu? Apakah publik akhirnya punya persepsi bahwa ya seperti yang dikatakan oleh Mas Lukman tadi bahwa ini lebih dari sebuah sekedar rekayasa seperti itu. Kalau saya lihat publik itu nggak suka Polri ikut-ikutan kayak gini. Polri itu kerjanya ya sesuai dengan tugasnya Polri. Sementara kalau petisi-petisi itu kan protes dari publik. Ngapain Polri ikut-ikutan? Gitu. Jadi kalau Polri sebagai objek dari yang petisi itu, dia nggak perlu ikut main. Nggak perlu ikut main. Nggak perlu ikut main. Orang ini saya coba mengutip pernyataannya di akun divisi Humasnya itu. Tolong isi petisi ini sekarang juga. Tolak pencopotan semena-mena Budi Waseso. Ini memang kalimatnya kalimat perintah ini ya. Dan itu ngawur. Maksudnya publik akan melihat itu ngawur karena apa? Itu bukan tugas polisi. Itu bukan tugas polisi dan juga bukan tugasnya Humas. Gitu. Baik. Nah ini Bang Rey, ini kalau kita melihat, ini kan Bang Rey nih inisiatornya ini. Apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dengan ini? Ya ini kan sebetulnya kan gerakan supaya copot copot Buas ini. Ini kalau lihat dari sejarahnya petisi itu biasanya nggak ada yang lawan. Tidak ada yang melawan? Nggak ada. Ya petisi ya cuma itu aja. Gitu. Nah ini pelawan. Nah pertanyaan adalah ini melawan beneran suara publik atau melawan ini rekayasa gitu ya. Ini kita harus lihat. Kalau itu beneran suara publik baru menarik. Tapi kalau ternyata itu rekayasa, ya agak memalukan. Makanya kalau saya lihat bahkan divisi Humas pun kan sempat lewat Twitter, lewat Facebook juga mempromosikan petisi yang mendukung Buas kan. Tapi akhirnya diturunkan lagi sama mereka. Hanya beberapa menit lah setelah di Twitter digebukin sama netizen, dia langsung dihapus itu tweetnya. Facebooknya juga hanya langsung dihapus gitu. Artinya apa? Dia paham betul bahwa publik sangat tidak suka dengan Buas, arus utamanya ya. Nah, gitu. Sehingga begitu divisi Humas ikut-ikutan arus itu melawan suara publik, itu perlawanan di publik makin kuat. Kenapa seperti itu? Apakah publik akhirnya punya persepsi bahwa ya seperti yang dikatakan oleh Mas Lukman tadi bahwa ini lebih dari sebuah sekedar rekayasa seperti itu. Kalau saya lihat publik itu nggak suka Polri ikut-ikutan kayak gini. Polri itu kerjanya ya sesuai dengan tugasnya Polri. Sementara kalau petisi-petisi itu kan protes dari publik. Ngapain Polri ikut-ikutan? Gitu. Jadi kalau Polri sebagai objek dari yang petisi itu, dia nggak perlu ikut main. Nggak perlu ikut main. Nggak perlu ikut main. Ini saya coba mengutip pernyataannya di akun divisi Humasnya itu. Tolong isi petisi ini sekarang juga. Tolak pencopotan semena-mena Budi Waseso. Ini memang kalimatnya kalimat perintah ini ya. Dan itu ngawur. Maksudnya publik akan melihat itu ngawur karena apa? Itu bukan tugas polisi. Itu bukan tugas polisi dan juga bukan tugasnya Humas. Gitu. Baik. Nah ini Bang Rey, ini kalau kita melihat, ini kan Bang Rey nih inisiatornya ini. Apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dengan ini? Ya ini kan sebetulnya kan gerakan supaya copot copot Buas ini kan sebetulnya udah kita mulai dari Mei kemarin. Tetapi sudah berapa banyak yang mengisi petisi? Belum dalam bentuk petisi, kan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan sebagainya gitu ya. Tetapi kan pada saat itu terkesan ada arogansi gitu ya, anggap enteng lah, anggap apa, dan suara publik yang mulai muncul ini dianggap seperti angin lalu saja gitu, bukannya makin mereda. Dan Anda juga mungkin belum bisa mengukur sebetulnya suara publik seberapa banyak yang mendukung. Ya tentu saja pada saat itu kan, karena kan masih suara dari beberapa tokoh macam-macam gitu ya, jadi belum ada pelibatan katakanlah secara konkret meskipun melalui media sosial gitu ya, apa yang disebut dengan keresahan publik itu gitu. Nah oleh karena itu kelihatan Kabar Reskrim ini anggap angin lalu dan sebagainya gitu, bukannya makin mereda, mengkoreksi diri, mengevaluasi apa yang mereka lakukan dan efeknya kepada publik, yang ada adalah makin kelihatan berani semena-mena gitu kan. Misalnya udah sekarang hari ini misalnya 2 anggota ECW akan diperiksa, sebelumnya yaitu kasus 2 komisioner kaya yang ditetapkan sebagai tersangka kan. Nah setelah itulah kemudian
kita harus lihat, kita harus naikkan opini-opini yang berkembang selama ini yang seolah-olah tercerai-berai harus diperlihatkan dalam satu media tertentu. Nah itulah yang masuk dengan Change.org itu kan. Nah setelah itu kelihatan dalam hanya 24 jam seingat saya ya, kita sudah mengumpulkan hampir 8.000 tanda tangan dukungan dalam 24 jam. Nah setelah itu kan jeda karena kita masuk Lebaran dan Idul Fitri kan. Nah saya pikir ada pergerakan agak lambat dalam 1 atau 2 hari gitu. Nah setelah itu sampai sekarang naik kembali menjadi 18.000. Apalagi setelah tadi betul Kadip Humas itu menampilkan petisi dukungan ya. Justru imbasnya ke petisi copot ini gitu. Karena tiba-tiba petisi copot ini naik sedikit lagi ininya kan dari 17.000 naik lagi menjadi 18.000 sekarang dan sebagainya gitu. Oke, dengan kenaikan itu Mas Lukman apa yang terbaca artinya? Artinya publik tidak suka dengan tindakan divisi humas. Baik, kita lanjutkan ini di segmen berikut nanti Mas Lukman dan Bang Rey.